Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Nurdiana dari Ma'had Ali Pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah. Dalam acara Musabaqah Qiraatul Kutub Fathul Qorib yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Najmah Semarang, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan ubudiyah yang terfokus pada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi adadi mubtilatis sholati. Jadi pasal ini nanti akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Walladzi yubtilu as-sholatu ahada asyara syai'an. Jadi di dalam Fathul Qorib ini hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama, al-kalamu al-amdu as-solihu lihitabil adamiyina sawa'un ta'allaqu bimaslahatis sholati awla. Jadi yang pertama ialah berbicara secara disengaja, yang dimana pembicaraan tersebut itu bisa digunakan sebagaimana kita berkomunikasi dengan sesama manusia pada kegiatan biasanya. Semisal ketika sholat saya dipanggil teman saya, Ima gitu. Nah kemudian saya menjawab iya. Nah meskipun hanya satu kata yang saya ucapkan, akan tetapi karena kata iya itu bisa digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, maka hal tersebut tidak boleh karena dapat membatalkan sholat. Nah kemudian ketika pembicaraan itu tadi itu baik memberikan kemaslahatan kepada sholat ataupun tidak, itu tetap tidak boleh dan dapat membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, wal amalu al-katsiru al-mutawalli kasalasi khutwatin amdan kana dzalika aw sahwan ammal amalu al-qalilu fala tabtul as-sholatu bihi. Kemudian yang kedua ialah melakukan gerakan yang banyak yang di situ sifatnya mutawalli, berturut-turut atau secara terus-menerus. Misalkan seperti apa? Seperti 3 jangkahan yang dimana 3 jangkahan tersebut itu disengaja maupun karena lupa. Nah kemudian adapun untuk gerakan yang sifatnya sedikit, maka tidak apa-apa, hal tersebut tidak membatalkan sholat. Dalam kasus 3 jangkahan ini, misalkan ketika kita sholat jamaah, ada shaf atau barisan di depan kita itu kan masih kosong. Nah bagi kita itu kan disunahkan untuk mengisi shaf yang kosong tersebut. Nah kemudian jangan sampai ketika kita hendak memenuhi shaf yang ada di depan kita, kita melakukan jangkahan itu sampai 3 kali bahkan 4 kali secara berturut-turut, karena hal tersebut nanti dapat membatalkan sholat. Lalu solusinya bagaimana? Jangkahan 1, 2 berhenti, kemudian dilanjutkan lagi jangkahan ketiga maupun jangkahan keempat, nah, agar sholatnya tidak batal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ialah wal hadasu al asghuru wal akbaru, ialah adanya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian wa hudusun najasati allati la yu'fa anha walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadhu thawbahu halan lam tabtul sholatuhu. Kemudian yang keempat ialah terkena najis. Nah yang dimana sifatnya najis ini tidak bisa dimaafkan. Nah seandainya jika ketika kita sholat tiba-tiba pakaian kita kejatuhan najis yang di situ sifatnya kering, nah kemudian kita sadar, ketika kita tersadar spontan kita melibaskan pakaian kita supaya kotoran tadi itu pergi, hilang, maka hal tersebut tidak apa-apa, sholat kita tidak batal. Kemudian yang selanjutnya, wankishaful aurati amdan fa in kasyafaha arwihu fasataruha fil hali lam tabtul sholatuhu, ialah terbukanya aurat secara disengaja. Nah seandainya ketika kita sholat ada angin, tiupan angin yang di situ menyebabkan pakaian kita tersingkap lalu membuka aurat kita. Nah ketika kita sadar, kita tahu bahwa aurat kita terbuka, kemudian kita langsung membenahi, menutupnya kembali, maka hal tersebut tidak apa-apa, sholat kita tidak batal. Yang selanjutnya, wattaghirun niyyati ka'ayyan wiya al-khuruja minas sholati. Yang selanjutnya ialah merubah niat, semisalkan al-khuruj minas sholah, niat keluar dari sholat. Nah ini nanti dapat membatalkan sholat. Yang ketujuh ialah wastidbarul qiblati ka'ayya ja'alaha khalfa dhahrihi, ialah yang selanjutnya membelakangi kiblat.
Nah, jadi membelakangi kiblat di sini maksudnya seakan-akan kayak kita memposisikan kiblah itu di belakang punggung kita, yang seharusnya ketika kita sholat adalah istiqbalul kiblah, malah kita sebaliknya istidbarul kiblah. Nah, hal ini itu dapat membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya wal aklu wasyurbu. Yang kedelapan adalah makan, dan yang kesembilan ialah minum. Wal aklu wasyurbu katsiron kanal ma'kulu wal masyrubu aw qalilan illa ayyakuna syahsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalika. Yang kedelapan adalah makan, dan yang kesembilan adalah minum. Nah, makan dan minum di sini sifatnya itu baik sedikit maupun banyak, hal ini tetap tidak boleh dan dapat membatalkan sholat. Akan tetapi pada kasus ini dikecualikan bagi orang si musolli yang ia belum mengetahui tentang status keharaman makan dan minum di dalam sholat, maka hal tersebut tidak apa-apa karena keterbatasannya belum mengetahui tentang pengetahuan tersebut. Kemudian yang ke-10 ialah wal qahqahatu wa minhum may yu'abbiru anha bidhahri. Kemudian yang ke-10 ialah tertawa. Nah, sebagian ulama di sini mengungkapkan redaksi tertawa itu dengan menggunakan redaksi terbahak-bahak. Nah, maka ketika kita sholat kita tertawa apalagi secara terbahak-bahak, itu dapat membatalkan sholat. Yang terakhir wariddatu wa hiya qad'ul islami biqaulin aw fi'lin. Yang terakhir ke-11 ialah riddah. Riddah itu murtad. Murtad itu ialah keluar dari agama Islam, baik itu dengan sebab ucapan maupun perbuatan. Itu tadi penjelasan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat di dalam Fathul Qorib. Jadi kesimpulannya ialah hal-hal yang dapat membatalkan sholat di dalam Fathul Qorib itu ada 11. Yang pertama, berbicara secara disengaja. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan yang banyak yang di situ sifatnya mutawali, terus menerus. Kemudian yang ketiga adalah adanya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat ialah adanya terkena najis, pakaian kita terkena najis. Kemudian yang kelima ialah merubah terbukanya aurat secara disengaja. Kemudian yang keenam ialah merubah niat. Yang ketujuh ialah membelakangi kiblah. Yang kedelapan makan, ke-9 minum, ke-10 tertawa, dan yang terakhir adalah murtad. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai penjelasan secara fikih, di sini ada beberapa lafadz yang ingin saya uraikan mengenai kaidah sorfiyah nahwiyahnya. Semisal ketika ada lafadz kalimat illa ayyakuna syahsu fi hadhihi surati jahilan. Di sini kan ada lafadz yakunu. Yakunu merupakan fi'il mudhari' yang dia berasal dari madhi kana yakunu kaunan. Nah, kana secara nahwiyah itu mempunyai kaidah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isim dan menasubkan khabar. Lalu isimnya mana dan khabarnya di mana? Nah, di sini kan ada illa ayyakuna syahsu. Asy-syahsu di sini dia kedudukannya sebagai isim dan kedudukannya di mahal rafa dengan alamat rafa'nya itu dhammah di akhirnya, yang dimana dia menjadi isim rofaknya dari kana. Jadi kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il mudhari' kana tadi. Gimana ada fi'il berarti ada fa'il kan ya. Nah, kemudian tadi khabarnya di mana? Nah, khabarnya di sini. Fi hadhihi surati jahilan. Pada lafaz jahilan di sini yang dimana dia bermahal nasab dengan alamat nasabnya itu fathah di akhirnya dan merupakan isim mufrad, dan dia kedudukannya sebagai khabar dari kana tersebut yang dimana dia dibaca mansub. Nah, sebagaimana bed di dalam alfiyah, yaitu tarfa'u kana mubtadasman wal khabar tansibuhu kana sayyidan Umar. Selanjutnya ada lagi kalimah di sini walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadhu thawbahu ila akhirih. Nah, di sini kan ada lafadz lau di sini dia kaidahnya sebagai lau syartiyah, di mana ada syarat berarti harus ada jawab. Kemudian jawabnya di mana? Jawabnya ada di kalimat selanjutnya fanafadhu. Nah, fa di sini dia fa-nya kaidahnya sebagai fa jawab dari lau syartiyah tadi. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai fasal fi adati mubtilati shalah di dalam Fathul Qorib. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.